Hai guys, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu percintaanmu selanjutnya. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 ada You're Ready. Pile 2 Big Happy Changes. Pile 3 Romance. Silahkan kalian pilih kartu mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamps atau keterangan waktu sudah ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, bagi kamu yang memilih kartu You're Ready, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu bagaimana percintaanmu selanjutnya. Dan seperti biasa kita akan tarik seperti apa energi kamu saat ini, pile 1. Wow, kalau kamu lihat lilinnya ya, dia membakar plastik di sekelilingnya. Ini memang kebetulan sih. Tapi kayak saya melihat kamu seperti sudah nggak sabar untuk memulai sesuatu di sini. Bahkan energimu yang saya lihat di sini sangat bergairah. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Kita lihat ya. Seperti apa energi kamu saat ini, pile 1? Energi pile 1 saat ini yang memilih kartu You're Ready. Seperti apa energimu pile 1? Five of Spades. Energi kamu saat ini sedang berkonflik. Barangkali hubungan kamu saat ini penuh dengan drama. Ya, di sini menggambarkan seperti kamu sedang berkonflik dengan seseorang. Kamu seperti sedang marah ya, karena yang saya lihat di sini tadi seperti yang kamu lihat pertama. Energi dari api lilin ini membakar semua plastik di sekitarnya. Selain kamu tidak sabar memulai sesuatu, tapi kayak di sini kamu marah ya. Kamu seperti memakan segala sesuatu yang di sekitarmu. Karena ada energi kemarahan yang saya lihat di sini, kekecewaan juga. Dan kamu seperti nggak sabar ingin memulai sesuatu yang baru. Bottom of the deck-nya ada kartu Four of Club. Saya merasa di sini seseorang saat ini sedang waspada dengan kamu. Seseorang saat ini sedang memperhatikan kamu diam-diam. Kayak dia ingin tahu kalau dia ada seseorang yang berkonflik dengan kamu, dia seperti ingin tahu bagaimana kamu merespon, bagaimana kamu bereaksi. Kita akan lihat dari kartu tarotnya. Bagaimana percintaanmu selanjutnya untuk pile 1. You're ready. Kamu siap untuk memulai sesuatu yang baru di sini. Apapun itu, ya. Wow. Ace of Cups bottom of the deck-nya. Saya merasa akan ada sesuatu yang baru, permulaan baru untuk kamu. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? The Empress.
Kartu yang sangat positif sebagai pembuka. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Ada Knight of Wands. Percintaan pile 1 selanjutnya. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Nine of Swords. Klarifikasi di Empress. King of Wands. Klarifikasi, banyak kartu. Klarifikasi Knight of Wands. Oke, banyak kartu. Klarifikasi Knight of Wands. Three of Coins. Klarifikasi Nine of Swords. Klarifikasi Nine of Swords. Page of Wands. Oke. Bottom of the deck ada kartu Four of Swords ya, yang menggambarkan bahwa saat ini kamu ingin kayak mengistirahatkan segala pikiran kamu. Kamu ingin menenangkan diri. Kamu seperti baru-baru ini menghadapi konflik ya. Barangkali konflik itu cukup berat buat kamu, membuat hati kamu sangat bergejolak, dan saat ini seperti kamu butuh istirahat. Kamu butuh mengistirahatkan segala pikiran dan perasaan kamu yang sudah lelah dengan segala konflik yang terjadi. Ya, saya melihat di sini kamu seseorang yang sebenarnya sangat dewasa. Kamu seseorang yang sangat nurturing ya, artinya kamu seseorang yang selalu melayani. Jika dalam suatu hubungan kamu tulus dengan pasangan kamu tulus memberi, bahkan kamu mencintai seseorang tanpa syarat ya. Saya melihat di sini kamu berdealing dengan orang-orang yang tidak sedewasa kamu atau vibrasinya belum sama seperti kamu. Saya melihat di sini kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu apa yang pantas buat kamu. Dan kedepannya yang saya lihat di sini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kamu baru-baru ini benar-benar semakin menaikkan vibrasi kamu ke depannya. Sehingga ke depannya kayak kamu tidak akan mau lagi settle for less. Kamu tahu apa yang pantas buat kamu. Dan saya melihat di sini kedepannya akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu. Ada seseorang yang mencari kamu. Seseorang ini adalah seseorang yang masih di sekitar kamu. Bisa berasal dari tempat kerja kamu, atau memang dia adalah rekan kerja atau rekan bisnis kamu. Yang dimana energi seseorang ini selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu, atau kamu memiliki hubungan yang on off dengan dia. Saya merasa kayak seseorang ini masih dalam energi yang sama ketika dia hadir dalam hidup kamu. Dia hanya ingin menjaga hubungan yang baik dengan kamu. Namun yang saya lihat di sini sebenarnya kedatangan orang ini ingin memberi kabar kamu, ya, seperti ingin menanyakan kabar kamu, say hello, ingin mendapatkan perhatian kamu kembali. Kamu bisa menerima pesan dari dia dalam waktu dekat ini, atau dia langsung datang mencari kamu. Namun di sini kehadiran dia akan membuat kamu kembali seperti
overthinking, kamu merasa gelisah dengan kedatangan orang ini kembali. Karena kamu kayak ragu apakah dia ini datang ke dalam hidup kamu sudah membawa perubahan positif atau masih di energi yang sama, ya. Jadi yang saya lihat di sini energi dia kalau sebelumnya on off nggak konsisten dengan kamu, saat ini energi dia masih sama yang saya lihat ya. Namun dia kayak hanya ingin berkabar dengan kamu. Ya, jadi dalam waktu dekat ini saya melihat ada seseorang yang mencari kamu atau hadir dalam hidup kamu. Dia ingin membangun hubungan yang baik dengan kamu. Ya, bisa jadi dia adalah rekan kerja kamu sendiri atau orang yang sudah kamu kenal. Orang-orang yang di sekeliling kamu atau di sekitar kamu. Namun hal ini akan membuat kamu kayak bingung lagi. Kira-kira niat dia apa ya? Seperti itu. Karena kamu saat ini masih healing dari konflik yang baru-baru saja terjadi. Kita akan lihat lagi apa yang akan terjadi pada pile 1 dalam percintaannya. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Wow, miracle. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Soulmate. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Isolation. Oke, jadi yang saya lihat di sini pile 1. Dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Akan ada sebuah keajaiban yang akan terjadi di antara kalian kalau memang hubungan kalian selama ini tidak baik-baik saja atau mengalami banyak rintangan, banyak cobaan, banyak tantangan, ya. Saya merasa bahwa akan ada sebuah keajaiban di dalam hubungan kalian. Namun di sini kalau misalnya kehadiran orang itu membuat kamu kepikiran, ya, artinya kamu perlu merenungkan lagi. Artinya di sini kamu tetap harus waspada meskipun soulmate kamu datang kembali ke dalam hidup kamu. Meskipun seperti ada keajaiban di antara kalian yang membuat hubungan ini baik kembali, tapi tidak ada salahnya jika kamu merenungkan kembali. Kalau memang dia sudah benar-benar membawa sebuah perubahan yang positif, ya setidaknya dia benar-benar bisa memenuhi standar kamu, it's okay, itu baik ya. Tapi kalau misalnya dia datang seperti rasanya ada keajaiban, namun dia seperti belum memberikan kejelasan atau kepastian, ada baiknya kamu tetap mengobservasi. Ya, jangan langsung percaya ataupun langsung mengambil sebuah kesimpulan. Bottom of the deck ada kartu complacency. Ya, di sini yang saya lihat kayak semua ini adalah energi di mana kamu sebenarnya saat ini sedang healing. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, meskipun tidak sempurna, tapi kamu sudah cukup puas dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Artinya kamu sudah bertindak yang benar. Ya, hanya mungkin keadaan belum bisa mencapai sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kita akan tarik lagi kartu oracle-nya. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Unrequited love. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Codependency. Bagaimana percintaan pile 1 selanjutnya? Wow, deception.
Hmm. Bottom of the deck ada kartu forgiving and learning. Ya, jadi kalau yang saya lihat di sini, ini yang saya bilang tadi ya, sepertinya kamu berdealing dengan seseorang yang belum sevibrasi dengan kamu, atau level kedewasaan dia berbeda dengan kamu yang sudah sangat dewasa. Barangkali di masa lalu kamu lebih banyak mengalami kepahitan kebanding dia, sehingga kayak kamu lebih berpengalaman dalam hal cinta ya, atau dalam menghadapi orang-orang atau hubungan yang toksik. Jadi kalau yang saya lihat di sini, sebenarnya mungkin bukan energi seseorang ini yang buruk, tetapi yang saya lihat dia hanya belum healing, dan dia kayak saya lihat di sini masih perlu waktu untuk pendewasaan ya. Unrequited love di sini saya merasa bahwa bukan berarti dia tidak mencintai kamu, enggak sih, karena di sini ada soulmate. Sebenarnya dia punya perasaan yang sama kuatnya dengan kamu. Hanya di sini dia nggak tahu bagaimana memproses perasaannya dia. Saya melihat kayak energi seseorang ini takut akan hal cinta, takut terbuka untuk cinta karena dia takut sakit hati lagi. Dan di sini kamu sama dia kayak sebenarnya sama-sama saling susah untuk melepaskan. Deception di sini kayak saya melihat dia nggak bisa mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Karena itu tadi ya, masih banyak isu di dalam dirinya dia yang harus dipulihkan. Ya, bottom of the deck-nya ada kartu forgiving and learning. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk memaafkan dan mengambil hikmah dari semua ini. Memaafkan dan benar-benar belajar dari situasi yang ada ya. Kita akan lihat lagi dari kartu oracle-nya. Bagaimana energi seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu? Bagaimana energi seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu? Ascending. Bagaimana energi seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu? Kisses. Bagaimana energi seseorang yang datang ke dalam hidupmu? X. Oke, bottom of the deck ada kartu hammer. Ya, di sini kalau yang saya lihat ya, ada energi seseorang yang saya lihat di sini ingin memulai fase yang baru dalam hubungan ini, dan ada seseorang yang ingin menyatu dengan kamu. Ada seseorang yang ingin mencintai kamu dengan seimbang, ingin memberi dan menerima kasih sayang yang seimbang dengan kamu. Seseorang ini sangat jatuh cinta sama kamu. Namun ada juga energi seseorang yang mungkin kamu dealing dengan beda orang di sini ya, karena saya melihat seperti ada dua energi yang berbeda. Yang satunya ingin
memperbaiki hubungan dengan kamu, ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, namun yang satunya masih butuh waktu untuk merenung dan menyendiri ya, masih butuh waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Bottom of deck-nya ada kartu Hammer ya. Di sini saya juga melihat ada energi berbeda. Ada yang ingin membangun hubungan kembali sama kamu. Ada juga energi di mana dia mensabotase dirinya untuk saya lihat di sini untuk bermeditasi atau untuk merenung ya, merenungkan hubungan ini. Kalau kamu memang benar-benar berdealing dengan soulmate kamu, dia yang akan datang membawa keajaiban dalam hubungan ini. Jika yang datang adalah soulmate kamu, maka hubungan kamu akan naik level atau akan terperbaiki. Ya, dan kamu akan dicintai dengan sepenuh hati tanpa syarat, di mana kamu akan merasa ada memberi dan menerima secara seimbang dengan soulmate kamu ini. Ya, tapi kayak saya juga melihat ada energi yang datang bukan soulmate kamu, sepertinya karmik kamu, yang dimana di sini kalau misalnya dia datang, dia hanya akan membuat kamu merasa stres dan tertekan, hanya akan membuat kamu merasa tidak nyaman. Ya, jadi kayak yang saya lihat sini ada energi dua orang yang akan berdealing dengan kamu. Untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak Fire Sign Aries, Leo, Sagittarius. Ada Earth Sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada Air Sign Gemini, Libra, Aquarius. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Taurus. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio. Siapa tahu ada Sio kamu atau Sio dia di sini. Ada Sio ular. Ada Sio kerbau. Ada Sio ayam. Ada sebentar ya. Ups, jatuh. Ada Sio naga. Ada Sio kelinci. Ada Sio naga. Sorry, ini Sio macan. Sio naga udah tadi ya. Ada Sio kuda. Sio anjing. Ada Sio kambing. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal bulan lahir kamu atau seseorang. Tanggal atau angka spesial, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. Ada angka 4, 25, 14, 1, 30, 2, 5, 27, 6, 10, 16, 13. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama seseorang, nama tempat, nama kota, nama negara. Ada huruf L, K, R, ups, Y,
T, E, J, X, C. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir seseorang, atau bulan spesial kalian ya. Ada bulan Juni, Juli, April, Desember, Mei, September. Oke, sekarang saya akan ambil charms hari. Siapa tahu ada hari lahir kamu, hari lahir seseorang yang kamu pikirkan mungkin. Ada hari spesial, ada hari Selasa, Rabu, Jumat. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silahkan di pause dulu videonya ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari pile 1. Iya atau tidak? Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, pile 1, sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care. Hai pile 2, bagi kamu yang memilih kartu Big Happy Changes, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu bagaimana percintaanmu selanjutnya. Dan kita akan mulai dari cek energi kamu dulu. Seperti apa energi kamu saat ini pile 2 yang memilih kartu Big Happy Changes? Percintaan pile 2 berikutnya. Seperti apa energi pile 2 saat ini yang memilih kartu Big Happy Changes? Wow, 2 kartu. Seperti apa? Ada Ten of Heart. Di sini saya melihat kalau kamu seorang single, kamu sangat mendambakan hubungan yang berkomitmen dalam waktu yang cukup lama. Sudah sekian lama kamu menginginkan hubungan yang bisa sampai ke tahap pernikahan. Kamu ingin hubungan yang bahagia. Namun kamu juga seorang yang sangat happy, meskipun kamu seorang single. Bagi kamu seseorang yang sudah berpasangan di sini, saya melihat bahwa hubungan kamu dengan pasangan kamu akan semakin dekat, semakin berkembang, semakin mesra, ya. Bottom of the deck ada kartu Five of Hearts. Saya melihat di sini ada energi yang dimana saat ini
kamu cukup sedih? Atau seseorang di sini ada yang jealous melihat kamu? Mungkin dia cemburu melihat kamu bisa move on, atau bisa hidup tanpa dia, atau bahkan mungkin kalau sekarang kamu sudah jalan dengan orang lain, ada yang jealous melihat kamu. Ada yang sedih memikirkan kamu juga di sini. Ada yang di saat dia memikirkan kamu, kayak dia merasa menyesal telah menyakiti kamu. Sepertinya kamu baru-baru ini telah kecewa dibuat oleh seseorang ya. Kita akan cari tahu bagaimana percintaanmu selanjutnya, Pile 2. Bagaimana percintaanmu selanjutnya, Pile 2? Bagaimana percintaanmu selanjutnya, Pile 2? Bagaimana percintaanmu selanjutnya? Oke, di sini ada Four of Swords. Terlihat kamu sedang healing. Bagaimana percintaanmu selanjutnya? Pile 2. Page of Coins. Bagaimana percintaanmu selanjutnya? Pile 2. Bagaimana percintaanmu selanjutnya? Pile 2. The Devil. Bagaimana percintaanmu selanjutnya? Pile 2. Nine of Swords. Bagaimana percintaanmu selanjutnya? Pile 2. Seven of Cups. Wheel of Fortune. Wow, bottom of the deck-nya ada kartu The Chariot. Saya melihat di sini kayak kamu baru-baru ini healing dari kejadian yang telah membuat kamu cukup bergejolak, bersedih ya. Bahkan kamu baru-baru ini bisa tenang, bisa bahagia kembali dari hubungan yang membuat kamu depresi, gelisah, kayak membuat kamu sepertinya sudah hilang harapan ya. Namun dari sini saya merasa kayak kamu saat ini sudah healing. Kamu mulai grounded lagi, kayak kamu mulai bangkit lagi ya. Kamu sudah cukup tenang saat ini. Namun kamu kayak masih memiliki banyak harapan. Kamu seperti saat ini benar-benar sering membayangkan sebuah hubungan yang bisa membuat kamu bahagia, yang bisa membawa kamu sampai ke tahap komitmen. Ya, namun yang saya lihat di sini, kamu banyak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga kedepannya saya merasa di sini kamu masih punya harapan untuk memiliki hubungan yang berkomitmen, hubungan yang kamu inginkan selama ini. Karena saya melihat di sini ada energi seseorang ke depannya yang bakal mengejar kamu. Seseorang ini sangat menyukai kamu, sangat terobsesi bahkan dengan kamu. Mungkin kamu sempat move on dari orang ini. Siapapun orangnya ya, kayak kamu baru-baru ini move on dari suatu kejadian yang membuat kamu bersedih.
Namun, kamu berusaha untuk tenang, kamu healing, kamu belajar dari semua yang terjadi. Dan kamu mulai bangkit dan percaya diri lagi. Sehingga membuat seseorang itu kayak gak pengen kehilangan kamu. Ketika dia melihat kamu yang saat ini, dia gak pengen kehilangan kamu, bahkan dia pengen mengejar kamu lagi. Setelah kamu move on, dia kayak pengen ngejar kamu lagi. Akan ada takdir yang membawa kamu untuk kembali kepada seseorang atau bersatu dengan seseorang yang kamu cintai. Seseorang yang pernah mungkin melukai kamu akan berubah menjadi positif dan akan mencari kamu kembali, bahkan mengejar kamu. Akan ada keberuntungan buat kamu dalam percintaan kamu ke depannya. Ada seseorang yang saya melihat di sini kayak dia akan datang kepada kamu. Dia akan datang untuk berusaha mengontrol situasi atau mengambil kontrol kembali dalam hubungan ini. Seseorang yang sangat powerful akan datang ke dalam hidup kamu. Seseorang yang telah berubah menjadi seorang yang positif dari yang sebelumnya mungkin dia pernah toksik dengan kamu. Akan ada kemajuan ya, karena keberuntungan sedang ada di pihak kamu ke depannya. Maka kamu akan menerima sebuah keberuntungan. Seseorang akan mengejar kamu yang saya lihat di sini. Seseorang ini seseorang yang sudah mengenal kamu karena dia sangat terobsesi dengan kamu. Bahkan seseorang yang pernah membuat kamu gelisah, depresi, dan stres. Ya, seperti situasi akan berbalik. Kalau sebelumnya mungkin kamu yang sempat mengejar dia, sekarang dia yang akan mengejar kamu. Kita akan lihat lagi dari kartu oracle-nya. Bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya? Ya, see guys, forgiveness. Seseorang akan datang kembali ke dalam hidup kamu untuk minta maaf sama kamu. Bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya? Enlightenment. Seseorang yang akan datang kepada kamu telah mendapatkan sebuah pencerahan. Itu yang saya lihat, dia kayak mendapatkan sebuah penglihatan tentang hubungan ini. Dan bahkan kamu pun juga mendapatkan pencerahan. Vanity. Saya melihat di sini seseorang yang akan datang ke dalam hidup kamu, seseorang yang sedikit arogan, sangat powerful, mungkin dia punya kekuasaan. Saya melihat di sini kamu akan diajak ngedate, beberapa dari kamu bakal ngedate sama dia, dan bakal diajak ngedate sama dia ke tempat yang indah, atau ke tempat yang mahal, atau ke tempat yang glamor ya, seperti itu. Karena saya melihat di sini seseorang yang akan mendekat dengan kamu adalah seseorang yang sangat sukses dalam karirnya, usahanya. Seseorang yang bisa dikatakan di sini juga cukup glamor, atau memang mungkin dia punya kekuasaan tertentu ya. Bottom of the deck-nya ada kartu complacency. Di sini yang saya lihat, kamu telah melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Even
Kamu berkorban, mengorbankan perasaan kamu untuk mencapai sebuah keadilan dan kejujuran. Namun kamu puas dengan hasilnya. Ya, kamu akan puas dengan segala pengorbanan kamu selama ini. Kita lihat dari kartu oracle-nya, bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya. Bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya. Bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya. Banyak kartu. Bagaimana percintaan pile 2 selanjutnya. Ada you deserve love, ya. Pile 2, kamu pantas untuk dicintai. Dan seseorang jatuh cinta kepada kamu yang kesekian kalinya, sepertinya orang yang sama jatuh cinta kepada kamu lagi. Karena memang dia melihat kamu pantas untuk dicintai. Seperti apa lagi percintaan pile 2 selanjutnya? Ada worth waiting for. Ya, ada divine timing yang bekerja di sini. Seperti yang saya bilang, takdir sangat bermain dalam hidup kamu. Seseorang ini akan datang pada saat yang tepat. Seperti apa lagi percintaan pile 2 selanjutnya? Attraction, ya. Akan ada attraction lagi antara kamu dengan seseorang yang akan datang ke dalam hidup kamu. Seseorang ini adalah seseorang yang orang lama, atau setidaknya kalau kamu baru kenal, kamu sudah kenal dia mungkin sekitar 3 atau 6 bulan. Ya, seseorang yang datang kepada kamu adalah seseorang yang ingin minta maaf sama kamu. Dan akan ada saling tarik-menarik lagi di antara kalian di saat dia datang. Bottom of the deck ada kartu free yourself. Kamu hanya perlu untuk membebaskan diri kamu dari segala energi negatif. Ya, ambil kembali kontrol dalam hidup kamu. Beberapa mungkin ada yang sudah membebaskan diri kamu dari segala hubungan yang toksik, orang yang toksik. Kamu berhasil melepaskan diri dan membebaskan diri kamu, sehingga di saat kamu move on, seseorang ini healing. Ya, dan itu membuat dia kembali kepada kamu. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya bagaimana energi seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu. Seperti apa energi seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu pile 2. Seperti apa energi seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu pile 2. The Phoenix, wow. Seseorang ingin renewal di sini, ingin memperbarui hubungan dengan kamu. Dia telah berubah. Saya melihat dia telah berubah menjadi seorang yang jauh lebih baik, jauh lebih positif. Akan ada fase baru di antara kalian, ya. Seperti apa energi seorang yang akan hadir dalam hidupmu pile 2. Ada Heart with a Key. Kamu akan menyambut cinta ini karena dia datang membawa cinta. Jadi kamu gak usah khawatir, buka hatimu, kamu akan bersama dengan dia. Dan semua itu akan terjadi dengan sempurna. Seperti apa energi seorang yang akan datang kepadamu pile 2. Wow, seseorang ini sangat menyukaimu. Hubungan romans akan berkembang di saat dia datang ke dalam hidup kamu. Kalian akan saling ngobrol, flirting, ngedate, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kayak kamu sama dia bakal ngedate lagi. Wow. Bottom of the deck-nya ada seduction. Di sini ada attraction. Ya, attraction, saling tarik menarik, flirting, dating. Tapi sebagian kecil dari kalian di sini barangkali ada
intervensi orang ketiga ya, mungkin masih ada hubungan pihak ketiga. Artinya ada pihak ketiga yang masih mengintervensi hubungan kalian di sini, jadi lebih berhati-hati meskipun tidak harus selalu pihak ketiga ini adalah seseorang yang punya hubungan romance dengan kamu atau dia gitu ya. Bisa jadi di sini masih ada campur tangan dari orang ketiga. Namun ini nggak semua. Bisa sebagian kecil karena di sini seduction ya. Seduction di sini sama attraction. Di sini ada attraction. Jadi yang saya lihat di sini kamu sama dia akan saling flirting, akan saling tertarik lagi satu sama lain. Oke, untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak air sign Gemini, Libra, Aquarius, ada water sign Pisces, Cancer, dan Scorpio, ada earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Cancer sangat kuat di sini, dan energi dari zodiak Capricorn sangat kuat di sini ya. Bisa jadi hubungan ini akan mengalami sebuah perubahan positif menuju kepada sebuah komitmen atau pernikahan. Oke, kita akan ambil charm Sio. Siapa tahu ada Sio kamu dan dia di sini. Ada Sio macan. Ada Sio kerbau. Ada Sio monyet. Ada Sio naga, ada Sio kuda, ada Sio kelinci, Sio ular, Sio ayam, Sio kambing. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka, siapa tahu ada tanggal lahir dan bulan lahir kamu atau seseorang, tanggal atau angka spesial, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan. Ada 17, 16, 11, 7, 1, 20, 13, 8, 10, 25, 31, 29. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama seseorang, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf W, V, M, O, J, F, L, G, K. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan lahir seseorang, bulan spesial kalian. Ada bulan Oktober, November, Februari, Januari, Agustus, Juli. Oke, sekarang saya akan ambil charms hari. Siapa tahu ada hari lahir kamu, hari lahir seseorang, atau hari spesial ya.
ada hari Jumat, Selasa, Minggu. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silahkan di-pause dulu videonya, ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari pile 2. Iya atau tidak? Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, pile 2, sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care. Hai pile 3, bagi kamu yang memilih kartu romance, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu seperti apa percintaanmu selanjutnya. Dan kita akan tarik dulu seperti apa energi kamu saat ini pile 3. Seperti apa energi kamu saat ini pile 3 yang memilih kartu romance. Seperti apa energi pile 3 yang memilih kartu romance? Six of Spades. Kamu saat ini sangat sering gelisah, merasa nggak tenang. Masih kepikiran akan sesuatu, sepertinya ada suatu masalah yang belum terselesaikan atau ada unfinished business antara kamu dengan seseorang di sini yang membuat kamu seperti overthinking, kepikiran. Bottom of the deck ada kartu Queen of Hearts. Ada seseorang di dalam hati kamu yang tidak bisa kamu lupakan. Kamu sedang healing saat ini. Kamu sangat mencintai seseorang ini. Bahkan mungkin kamu sulit move on dari seseorang ini ya. Kita akan lihat dari kartu tarotnya. Seperti apa percintaan pile 3 selanjutnya? Seperti apa percintaan pile 3 selanjutnya yang memilih kartu romance? Seperti apa percintaan pile 3 selanjutnya? Seperti apa percintaan pile 3 yang memilih kartu romance? Ada Seven of Wands. Seperti apa percintaan pile 3 selanjutnya? Wow, Seven of Swords. Seperti apa percintaan pile 3 selanjutnya? King of Swords. Klarifikasi Seven of Wands. Five of Coins. Klarifikasi Seven of Swords. The Magician.
Klarifikasi King of Swords. Oke, ini bukan ya. Seperti apa percintaan pile 3 selanjutnya? The Devil. Oke, energinya sangat-sangat intens ya untuk percintaan pile 3 ke depannya. Tadi yang nggak jadi itu kartu kayak penjelasan buku ya dari penjelasan tarot ini. Oke, bottom of the deck-nya ada kartu King of Coins. Saya melihat di sini seperti kamu sangat struggling dalam hubungan romance. Kamu sebenarnya sangat menginginkan sebuah hubungan romance. Kamu sangat menginginkan seseorang yang kompatibel sama kamu, seseorang yang match sama kamu, seseorang yang punya koneksi yang kuat dengan kamu. Tetapi seperti ada kondisi dan situasi yang belum memungkinkan. Sebenarnya bukannya belum memungkinkan, tapi kamunya yang mungkin tidak memantaskan. Mungkin kamunya yang seperti menolak, atau mungkin kamunya yang membuat segala sesuatunya mungkin semakin rumit. Itu yang saya lihat. Karena yang saya lihat sini kayak pikiran kamu rumit sekali. Ada potensi ke depannya isu finansial yang akan mempengaruhi hubungan percintaan kamu ke depannya. Ya, dan di sini saya merasa bahwa ada juga seseorang yang memanipulasi kamu, jadi lebih berhati-hati dengan siapa kamu berdealing ke depannya, karena ada potensi seseorang ini mungkin membohongi kamu atau tidak berterus terang dengan kamu. Seseorang ini ada pihak ketiga ya di antara kalian. Artinya kamu harus waspada ke depannya karena ada seseorang yang tidak baik masuk ke dalam kehidupan kamu. Seseorang ini terlihat menggoda atau terlihat seperti membuat kamu tidak terkontrol misalnya, atau dia berusaha memang menggoda kamu agar kamu mau jatuh ke perangkap dia gitu ya. Yang saya lihat di sini kayak seseorang ini berusaha memanipulasi kamu. Namun yang saya rasakan di sini, seseorang ini akan sulit untuk memanipulasi kamu karena kamu sudah tahu lebih dulu ya. Justru yang saya lihat di sini, pile 3, kamu ke depannya sangat sibuk dengan bisnis dan pekerjaan kamu. Kamu seseorang yang sangat logical, sangat pintar. Dan apapun situasi yang akan kamu hadapi di percintaan kamu ke depannya, kamu tahu bagaimana cara mengendalikannya, kamu tahu apa yang harus kamu buat. Apalagi kalau ada orang toksik ya, yang datang ke dalam kehidupan kamu, yang saya rasa kamu tidak akan cepat percaya. Kamu benar-benar punya nalar, atau kamu benar-benar punya radar yang cepat bisa memprediksi atau membaca orang ini baik atau enggaknya. Itulah syukurnya ya, karena yang saya lihat di sini, sepertinya kamu mencintai seseorang di sini, tapi kayaknya yang datang kepada kamu bukan yang kamu cintai. Seperti itu. Mungkin ini nggak semua ya, ini lebih spesifik sih, karena memang itu yang saya lihat di sini ya. Kamu sebenarnya mencintai seseorang, tapi di sekeliling kamu ada seorang yang berusaha mendekati kamu dengan energi yang cukup manipulatif. Jadi itu yang harus kamu lebih berhati-hati. Kita coba lihat dari kartu oracle-nya dulu. Bagaimana percintaan pile 3 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 3 selanjutnya? Bagaimana percintaan pile 3 selanjutnya?
Bagaimana percintaan pile 3 selanjutnya? Guilt. Bagaimana percintaan pile 3 selanjutnya? Completion. Bagaimana percintaan pile 3 selanjutnya? Growth. Oke. Saya melihat di sini untuk pile 3. Bottom of the deck-nya ada kartu quest. Ya, jadi yang saya lihat di sini mungkin kamu perlu mendengarkan pendapat atau meminta saran dari orang-orang yang kamu percayai, yang kamu tahu orang itu netral ya. Dan kamu tahu orang itu cukup pintar dan wise karena di sini ada quest. Jadi lebih baik kamu coba kayak bertukar pikiran, tapi sekali lagi jangan ditelan matang-matang. Apapun saran orang ya, kamu filter lagi gitu. Tidak semuanya kamu telan, termasuk dari readingan tarot ini. Karena yang saya lihat di sini untuk pile 3, kamu seperti baru-baru ini ada hubungan kamu yang berakhir dengan seseorang. Ya, karena di sini ada completion, sehingga apapun yang terjadi dari hubungan yang berakhir ini membuat kamu merasa bersalah. Namun hal itu membuat kamu bertumbuh. Bisa jadi di saat kamu bertumbuh, ada hubungan yang akan bertumbuh bagi kamu dengan seorang yang kamu cintai. Karena yang saya lihat di sini bottom of the deck-nya ada kartu Queen of Heart. Saya melihat sini seperti kamu mencintai seseorang sebenarnya di sini. Ya, tapi mungkin seseorang ini hubungannya sudah berakhir dengan kamu sehingga kamu kayak masih kepikiran sama dia. Ya, dan kedepannya kamu menemui seorang yang sepertinya toksik. Itu yang lebih berhati-hati, tapi yang toksik ini bukan dia. Bukan seseorang yang kamu cintai. Ini seperti orang lain yang mungkin akan hadir dalam hidup kamu baru-baru ini atau dalam waktu dekat ini. Lebih berhati-hati karena seorang ini seperti punya niat terselubung, seperti ingin memanipulasi kamu, bahkan berbuat curang di belakang kamu. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Bagaimana percintaan pile 3 ke depannya? 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 Ya, release your ex. Barangkali kamu masih berhubungan dengan orang di masa lalu atau mantan yang harus kamu lepaskan. Bagaimana percintaan pile 3? Calling in your soulmate. Oke, saya mengerti sekarang. Kamu harus melepaskan mantan kamu atau energi orang di masa lalu kamu agar kamu bisa memanifestasikan soulmate kamu masuk ke dalam hidup kamu. Bagaimana percintaan pile 3? Deception. Iya, ada seseorang yang tidak mengekspresikan atau tidak mengatakan yang sebenarnya dengan kamu di sini. Tapi saya rasa bukan soulmate kamu. Bottom of the deck-nya ada kartu very soon ya. Jadi yang saya lihat di sini dalam waktu dekat ini sepertinya kamu akan mengambil sebuah keputusan. Barangkali keputusan itu adalah yang berkaitan dengan mantan kamu, untuk melepaskan mantan kamu yang toksik ya. Kalau mantan kamu nggak toksik, it's okay. Tapi kalau mantan kamu yang toksik, tolong dilepaskan. Karena di sini saya melihat ada seseorang yang sangat mencintai kamu dengan tulus. Saya nggak tahu orang ini siapa. Apakah orang ini seseorang yang sudah kamu kenal? Ya, sepertinya kalau yang saya lihat sini sebagian besar sudah kamu kenal, tapi mungkin kamu sedang terpisah dengan dia, ya, atau mungkin sedang tidak berkomunikasi atau apa, saya nggak tahu. Karena di sini kamu punya rasa bersalah, mungkin dengan orang ini. Barangkali di sini ada hubungan
third party atau pihak ketiga bisa jadi juga itu antara kamu dengan mantan kamu dan juga dengan orang yang kamu cintai. Jadi di sini kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia kalau kamu melepaskan mantan kamu yang toksik. Kalau kedua-duanya ini adalah mantan kamu, artinya kamu nggak usah bingung. Yang mana yang toksik itu yang kamu lepaskan. Yang mana yang mencintai kamu dengan tulus itu kamu pertahankan. Ya, karena yang saya lihat ini ada third party relationship. Seperti itu. Ya, kayak yang saya lihat, hindari orang yang toksik. Karena ada kok seseorang ini, Queen of Heart ini adalah soulmate kamu yang saya lihat. Kamu akan bisa memanifestasikan soulmate kamu ketika kamu melepaskan masa lalu yang toksik. Ya, ini. Oke, kita akan lihat lagi dari kartu oracle-nya. Seperti apa energi seseorang yang akan hadir dalam kehidupan pile 3? Seperti apa energi seseorang yang akan hadir dalam kehidupan pile 3? Talking, oke. Seseorang ini yang akan hadir dalam kehidupan kamu, seseorang yang bisa jadi yang pertama ingin berbicara dengan kamu, ingin memulai komunikasi dengan kamu, atau bisa jadi di sini dia adalah seseorang yang sangat enak kalau kamu ngajak ngobrol, seseorang yang nyambung sama kamu kalau ngobrol, seseorang yang tertarik sama kamu di saat kamu berbicara sesuatu, dia mendengarkan kamu dengan sangat baik, menyimak dengan baik. Seperti apa lagi energi seseorang yang akan hadir dalam kehidupan pile 3? Date. Ya, yang saya lihat di sini ada potensi kamu akan ngedate dengan seseorang, atau seseorang ini bakal ngajak kamu ngedate, ada juga ya. Artinya kamu energi seorang yang datang ke dalam kehidupan kamu ke depannya, seseorang yang berpotensi bisa ngedate sama kamu. Seperti apa lagi energi seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu pile 3? Hammer. Oke, di sini ada energi seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, seseorang yang pernah menarik diri dari kehidupan kamu. Seseorang ada juga yang di sini, seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu adalah seorang yang ingin membangun kembali hubungan yang baik dengan kamu. Seseorang ini tidak mudah menyerah. Bottom of the deck-nya ada kartu not today, ada potensi kamu sama dia saat ini sedang tidak berkomunikasi atau sedang menghindari komunikasi. Ya, barangkali menghindari komunikasi, ada yang masih marah, ada yang mungkin masih merasa nggak enak, sehingga masih belum siap untuk berkomunikasi. Itu ciri-cirinya seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu selanjutnya. Oke, untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Ada earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada air sign Gemini, Libra, Aquarius. Ada water sign juga Pisces, Cancer, dan Scorpio. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Gemini sangat kuat di sini, dan energi dari zodiak Capricorn sangat kuat di sini ya. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio, siapa tahu ada Sio kamu atau Sio dia di sini. Ada Sio ular, Sio monyet, Sio ayam. Di sini ada romance yang menggambarkan dua orang, dan di sini ada ngedate. Memang ada potensi ya di percintaan kamu selanjutnya, kamu bakal punya hubungan romance dengan seseorang. Ya, yang jelas itu bukan orang yang toksik, tapi orang yang tulus mencintai kamu.
Jadi kamu harus tahu ya, mana yang toksik, mana yang tulus. Jika kamu tahu yang mana yang toksik, itu harus dilepaskan. Ada sio kelinci, sio kambing, sio kerbau, sio tikus, sio naga, ada sio anjing. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal dan bulan lahir kamu, atau seseorang, atau mungkin tanggal atau angka spesial, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. Ada angka 19, 4, 16, 17, 3, 8, 26, 25, 1, 23, 29, 15. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama seseorang, nama kota, nama pulau, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf Z, B, Y, C, L, J, X, R, H. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir seseorang, atau bulan spesial ya. Ada bulan Oktober, Februari, Juni, November, Mei, Desember. Oke, sekarang saya akan ambil charms hari. Siapa tahu ada hari lahir kamu, hari lahir seseorang, atau hari spesial kalian ya. Ada hari Rabu, Kamis, Senin. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silahkan di-pause dulu videonya, ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari pile 3. Iya atau tidak?
Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, pile 3 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.